Teman-teman, kita kemarin sudah sampai pada zodiak yang ke-9 ya. Ke-9 yaitu Sagittarius. Nah, sekarang berarti kita sudah sampai di zodiak yang ke-10, kita ketemu dengan Capricorn. Langsung aja Capricorn, siap-siap untuk mendengarkan apa yang bakal saya bacakan. Kita akan melihat perjalanan hidup kamu, ada pesan-pesan apa saja yang disampaikan oleh alam semesta, dan tentu dalam hal ini disampaikan oleh Tuhan untuk kamu. Dan akan ada apa saja yang mungkin terjadi dalam kehidupan kamu, hal-hal apa saja yang mungkin perlu diperhatikan di dalam kehidupan kamu juga. Karena ternyata dari bacaan-bacaan yang saya sampaikan, Alhamdulillah itu bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman, karena ada banyak yang resonate yang kemudian dia bisa menemukan jalan keluar, solusi, dan sebagainya. Nah, saya berharap untuk Capricorn juga mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang sama atau sesuatu yang sama. Tetapi di sini saya tidak berharap bahwa kamu tuh punya masalah, gitu kan. Kalaupun ada masalah, ya setidaknya kamu akan segera menemukan solusi dan juga pencerahannya dari video ini. Oke, teman-teman Capricorn dan juga Crosswatcher, silahkan nonton video ini. Kita akan melihat ada pesan-pesan apa saja, hal apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu, terus kemudian nanti langkah-langkah apa yang harus kamu selesaikan, yang harus kamu ambil agar kamu tidak terus-terusan berada di masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Tetapi saya belum tahu nih masalahnya apa. Kita nanti tarik energinya untuk Capricorn, dan ini bersifat general, artinya tidak semuanya resonate. Energi bisa kebolak-balik atau vice versa, dan juga ini video bersifat timeless ya. Kamu saat ini ada di channel Damar Aji, dan tentu kita membuka private ya, open private buat kamu, private reading. Jadi buat teman-teman yang pengen melakukan personal reading, silahkan aja untuk langsung chatting ke nomor WA yang tertera di sini nih, pojok kiri atas, di kolom komentar, di kolom deskripsi juga ada, komplit pokoknya. Oke, Capricorn, kita lihat ada apa pada kehidupan dan perjalanan Capricorn. Oke, langsung 2. Teman-teman, selain bacaan-bacaan seperti ini, saya juga nanti akan kembali mencoba untuk membuat materi-materi melalui podcast yang saya bikin. Jadi bukan reading seperti ini, tapi lebih kepada knowledge dan juga skill ya, knowledge dan juga skill atau wawasan-wawasan atau keilmuan yang nanti berhubungan dengan kehidupan, dengan asmara, dengan cinta, dengan penyembuhan, dengan terapi, untuk menarik rezeki, untuk menarik jodoh, dan sebagainya. Kira-kira kalau teman-teman setuju, silahkan memberikan support dengan komentar di kolom komentar, dengan apa yang mungkin menjadi gagasan yang akan saya laksanakan. Sebetulnya sudah dilaksanakan, cuman memang lebih banyak ke tarotnya gitu kan. Tetapi saya mencoba untuk kepengen melengkapi ya, dari kartu tarot ada, terus kemudian materi-materi yang nanti saya bawakan lewat podcast itu juga ada, dan tentu nanti berkaitan dengan kehidupan ya. Jadi kartu tarot ini juga kan psikologi kehidupan juga kan, psikologi tarot ya. Jadi nanti pokoknya nyambung semuanya. Ada mungkin belajar tentang apa itu meditasi, bagaimana meditasi, manfaat meditasi misalnya, afirmasi itu apa gitu kan. Sebagian sudah saya posting ya, kemelekatan juga apa. Ini kemelekatan juga masih ada yang belum saya lanjutkan. Oke, saya akan mencoba memanage sedemikian rupa ya, biar semuanya kepegang. Kepengennya banyak sekali gitu kan, tapi kadang-kadang waktu juga harus dibagi-bagi. Tapi insya Allah nanti saya akan mencoba untuk membagi dan memanage sedemikian rupa agar apa yang menjadi keinginan saya bisa terrealisasi, dan itu menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Setuju ya teman-teman ya? Kasih support, kasih dukungan. Oke, baik teman-teman, langsung kita baca. Di sini sudah ada Strength, ada King of Wands, ada Two of Wands, ada Two of Swords, ada Ace of Swords, ada The Fool, kemudian ada The High Priestess, dan juga ada Five of Wands, ada Eight of Pentacles, dan ada The Chariot. Oke, kita baca satu persatu atau secara kombinasi. Di kartu pertama di sini ada Strength ya, ada Strength, gambar perempuan dan juga harimau yang besar sekali kepalanya.
Oke, teman-teman, kalau saya melihat energi di sini bahwa perjalanan hidup kamu memang saat ini sedang dalam keadaan yang penuh dengan ujian, atau paling tidak kamu lagi difokuskan kepada hal yang membuat kamu harus bersabar. Harus bersabar. Jadi bersabar menghadapi masalah yang saat ini sedang terjadi. Bisa jadi masalah ini kalau saya lihat berhubungan juga dengan pasangan kamu sendiri, ya. Masalahnya bisa bermacam-macam, bisa sangat kompleks sekali. Tetapi saya menangkap dari energi di sini, saya melihat lebih kepada masalah yang berhubungan dengan hati dan perasaan. Ada sikap-sikap dari pasangan kamu yang saya lihat di sini cukup memberikan tekanan-tekanan buat kamu dan membuat kamu tuh harus teruji banget kesabarannya, ya. Itu kalau saya lihat dari kartu pertama. Tetapi kesabaran saja, nanti saya bakal memberikan advice atau solusi dan juga pencerahan ketika nanti semuanya sudah saya baca satu persatu atau secara kolektif atau secara kombinasi dari 10 kartu ini. Jadi selalu saya di belakang mencoba untuk memberikan advice atau juga pencerahan untuk teman-teman atas apa yang sedang dihadapi saat ini. Khususnya sekarang buat Capricorn atau juga Crosswatcher yang mungkin sedang mengalami hal yang sama seperti yang saya sebutkan. Seperti yang saya sebutkan. Oke, jadi ada satu hal yang membuat kamu teruji banget kesabarannya, dan ini lebih banyak dominan kaitannya dengan masalah pasangan. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa di sini berhubungan juga dengan teman kantor, rekan kerja, atau keluarga juga ada, tetapi saya lebih melihat bahwa yang paling dominan mengganggu pikiran kamu adalah masalah pasangan. Oke, sekarang kita akan melihat di kartu yang kedua. Ada King of Wands, ya. King of Wands, dan kemudian ada Two of Wands. Ini kurang lebih hampir sama. Ada kombinasi kartu di situ. Kamu berhadapan dengan orang yang boleh dibilang keras kepala, dia punya kuasa, seolah-olah dia menguasai banget kehidupan kamu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ini berhubungan banget dengan pasangan, ya. Tetapi di sini saya melihat ada semacam arogan, ada semacam ego yang sangat tinggi, yang benar-benar dia pertahankan gitu kan, karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang berkuasa atas diri kamu. Karena biasanya gitu ya teman-teman. Jadi seseorang yang merasa memiliki dan kemudian seseorang yang merasa bahwa kamu tuh udah jadi pasanganku gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kamu harus nurut sama aku dong gitu kan. Nah, ini saya melihat dan merasakan ada getaran-getaran energi seperti itu, sehingga di sini ada semacam situasi yang membuat kamu itu kayak tertekan gitu loh. Itu dari beberapa atau 2 kartu ini saya melihatnya seperti itu. Sehingga di sini kamu boleh dikatakan harus benar-benar bersabar, ya, bersabar. Tetapi bersabar saja menurut saya tidak cukup ya teman-teman, karena di sini ada gambaran atau energi kamu boleh dibilang bisa bersabar, ya, tapi pesan yang satu lagi adalah kamu juga harus bisa tegas. Karena kesabaran itu kan juga ada batasnya gitu kan. Kalau kamu ternyata di bawah tekanan terus dan itu sudah membuat kamu menderita, hak-hak kamu sudah tidak dipenuhi lagi gitu kan, ya kamu berhak dong untuk untuk melakukan yang namanya protes, berontak lah dan sebagainya, agar kamu mendapatkan hak-hak kamu gitu loh, ya. Jadi itu yang saya lihat dari 1 dan 2 kartu di sini, ya. Nah, kita melangkah kepada kartu ketiga ya teman-teman. Di sini saya melihat ada Two of Wands, dan kemudian kartu keempat di sini ada Two of Wands dan Two of Sword. Sama-sama Two, ini Wands, ini Sword, pedang ya. Di sini teman-teman saya melihat sekali lagi bahwa kaitannya dengan tadi, ya, poin pertama dan kedua, bahwa kamu berada di bawah tekanan. Ada hal yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman, seperti hak-hak kamu tuh kayak dirampas dan sebagainya. Nah, di sini memang pesan buat kamu, sekali lagi pesan yang ini dan ini hampir sama. Di sini pesannya adalah kamu harus tegas. Kamu boleh sabar, tapi kamu harus tegas. Kamu boleh bersabar, tapi ada batasan waktu. Karena tidak bisa kamu harus berada di situasi di bawah tekanan terus, atau berada di lingkaran atau circle yang ini terus gitu loh. Karena saya melihat ya banyak teman-teman, walaupun mungkin zodiaknya berbeda, kayak kemarin Sagittarius dan sebagainya,
Itu kan juga judulnya kalau tidak salah kemarin, ada konflik yang harus kamu selesaikan. Nah, kenapa kemudian saya muncul judul itu? Ya karena dari hasil membaca. Dan ternyata pesan itu banyak direspon oleh teman-teman, karena ternyata banyak juga teman-teman yang sedang berada dalam fase atau kondisi tersebut. Sehingga dia butuh pencerahan. Singkatnya adalah itu tadi, bahwa kesabaran boleh gitu loh, tetapi harus ada batasnya. Ketika hal tersebut sudah membuat kamu tuh tidak nyaman, menderita, hak-hak kamu dirampas, kemerdekaan kamu sudah tidak ada lagi, ya otomatis harus berbuat sesuatu. Sama seperti ketika bangsa Indonesia dijajah zaman dulu, ketika sudah merasa terpaksa, ya terjajah, hak-hak kemerdekaannya dirampas, ya otomatis kan ada pergolakan yang kemudian menyusun kekuatan untuk berjuang dan mendapatkan kemerdekaan, kan begitu. Sama, kamu juga seperti itu. Nah, di sini jangan ragu. Di sini kamu harus optimis, jangan ragu, ya. Dan di sini memang kamu sedang berada dalam satu kondisi yang bimbang. Ini dilanjutkan atau tidak? Hubunganku dilanjutkan atau tidak, gitu kan? Kalau dilanjutkan itu bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Saya melihatnya di sini kalau dari pesan kartu yang kelima, ini kamu harus membuka lembaran baru. Artinya adalah ketika kondisi hubungan kamu sudah toksik, ketika kondisi hubungan kamu sudah tidak sehat, dan kamu sudah cukup bertahan lama, bukan sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun kamu bertahan, ini artinya kamu sudah harus membuat keputusan untuk segera menyudahi, gitu loh. Saya tahu dan saya paham teman-teman bahwa untuk menyudahi kemudian memulai sesuatu yang baru, itu memang tidak gampang. Nggak usah memulai dulu deh. Untuk menyudahi sesuatu yang saat ini sedang menjadi konflik, memang tidak mudah. Ya, di mana ego dia yang sangat luar biasa, kerasnya dia yang sangat luar biasa, kemudian ancaman-ancaman dia yang sangat mengganggu dan sebagainya. Nah, tetapi yakinlah, di sini jangan ada keraguan. Yakinlah bahwa semua itu pasti akan ada solusinya. Ya, akan ada solusinya. Yakin aja. Dan kamu harus ada strategi. Tetapi di sini pesannya bahwa kamu harus segera mengakhiri situasi dan kondisi yang sudah tidak menguntungkan kamu lagi, yang sudah tidak membuat nyaman lagi, gitu loh. Kamu berhak bahagia, kamu berhak merdeka. Nah, di sini pesannya adalah sudah mulailah kehidupan baru. Gambar pedang di sini, Ace of Swords di sini menunjukkan bahwa kamu memulai sesuatu dengan keberanian, gitu loh. Artinya jangan ragu lagi, jangan takut lagi, beranilah dan melangkahlah. Nah, ketika kamu takut, ketika kamu tidak berani, maka kamu butuh teman, butuh spiritual coaching atau coaching dengan siapapun ya, orang tua kamu, sahabat kamu, saudara kamu, kakak kamu, adik kamu atau siapapun. Itu juga harus kamu lakukan, gitu loh. Supaya ada backup ya, ada backup yang mensupport kamu agar kamu tidak berkecil hati, agar kamu dibesarkan hatinya dan sebagainya seperti itu. Nah, ini penting ya teman-teman untuk kamu lakukan. So, di kartu berikutnya The Fool. Saya akan melihat The Fool itu seperti apa dari sisi energi dari Capricorn. Di sini The Fool mengatakan bahwa inilah perjuangan kamu. Perjuangan atau perjalanan yang harus segera diakhiri dan kamu memulai dengan hal-hal yang baru. Nah, teman-teman di sini, ini kamu berarti ini kan gambaran pengembara, di mana kamu di situ sudah mendapatkan pembelajaran hidup yang harus kamu lalui, ya, dan kamu sudah memiliki pengalaman-pengalaman atau sudah memiliki peristiwa-peristiwa yang sampai saat ini kamu merasakan bahwa itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tidak sesuai dengan tujuan hidup sebagai seorang manusia. Artinya adalah di situ yang ada penderitaan, di situ tidak ada kebahagiaan. So, berarti kamu harus segera mengakhiri. Dan di sini ada gambar jurang, di mana jurang ini juga menggambarkan bahwa hati-hati kamu jangan sampai ceroboh. Artinya ketika kamu melangkah lagi ke depan, kamu harus betul-betul melangkah dengan benar, dengan tepat, jangan sampai tercebur ke dalam lubang yang sama atau ke jurang yang sama. Nah, maka dari itu di sini digambarkan bahwa kamu harus berbekal pengalaman di sini, harus kamu jadikan sebagai panduan-panduan langkah kamu ke depan agar tidak kejeglong lagi ke lubang atau jurang yang sama, tidak mendapatkan kerugian seperti kemarin,
ya. Karena kemarin kamu ini anjing ini menggigit ya, anjing ini ada di sampingnya sebagai tanda bahwa kamu sudah dirugikan, baik waktu, ya, moral, mungkin materi, ya, tenaga, energi, pikiran, perasaan, dan sebagainya. Nah, saatnya kamu berarti harus memulai segera kehidupan baru kamu, disertai dengan ketegasan dan juga keberanian. Ya, poinnya itu. Dan di sini The High Priestess ini memang menunjukkan bahwa di situ ada dua energi ya teman-teman, dua energi di sini, energi baik dan energi buruk, dan di situ beradu. Energinya tabrakan. Teman-teman gini, kita sharing. Pernah nggak sih, atau bahkan kalau boleh saya katakan di sini, kamu tuh berada dalam kondisi, situasi dan kondisi energi yang tidak nyaman. Tapi kalau saya pengen tanya, pernah nggak sih kamu tuh ngobrol sama orang, baik itu lewat telepon atau langsung, atau mungkin by telepon aja deh. Tapi kamu ngerasa bahwa selama telepon, kamu tuh kayak nggak nyaman, kamu nggak betah gitu loh, ya, nggak nyaman, nggak betah. Atau mungkin dikaitkan dengan hubungan kamu nggak telepon, nggak konteks langsung deh. Misalnya kamu masih punya hubungan dengan seseorang dan kamu ngerasa bahwa kok gue nggak nyaman ya, gue nggak nyaman, ada perasaan takut gitu kan, ada perasaan-perasaan yang mengganggu banget gitu kan, atau bahkan ketika misalnya kamu ketemu pasangan kamu ngerasa nggak nyaman, ngerasa ada kayak tekanan, kayak ngerasa ada ancaman. Nah, itu yang sedang dirasakan oleh Capricorn, dan mungkin teman-teman lain di luar Capricorn juga pernah merasakan hal ini. Ini apa namanya? Ini tandanya apa? Ini tandanya bahwa pergeseran energi antara kamu dengan dia sudah tidak lagi dalam satu frekuensi. Gitu loh. Berarti kamu sudah beda frekuensi, gitu loh. Terus kalau sudah beda frekuensi, bagaimana dong Mas Damar? Ya, sebagai manusia kita tetap berusaha untuk mengetuning lagi ya, supaya frekuensi itu biar berada di posisi atau frekuensi yang sama, biar energinya itu berada di frekuensi yang sama. Tetapi ketika ternyata kamu sudah berusaha searching, tuning dan sebagainya, ternyata tidak berhasil, apalagi kalau bukan keputusan tidak melanjutkan hubungan ini yang segera harus kamu ambil. Kalau kamu terus-terusan dalam situasi ini, otomatis kamu akan semakin tersiksa, kamu akan semakin terpuruk, bahkan nanti berefek atau berdampak kepada kondisi fisik kamu, sakit lah, rezeki jadi kacau lah, kehidupan kacau, pikiran kacau, dan semuanya kacau. Wow, nggak habis pikir ya. Jadi maka dari itu saya katakan harus ada ketegasan dan harus ada keberanian. Jangan bimbang terus ya, jangan ragu gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ini ada Five of Wands, ada Eight of Pentacles, ada juga The Chariot. Oke, dari kombinasi kartu tersebut kita akan melihat pesannya adalah bahwa kamu memang berada di situasi yang serba sulit. Begini salah, begitu juga salah. Jadi kalau mengacu pada kartu yang ini Five of Wands, berarti di sini memang kamu harus teman-teman. Jadi kayak kamu harus buktikan bahwa kamu harus bisa. Kamu buktikan kamu bisa. Kamu harus benar-benar membuktikan bahwa kamu bisa berhasil, bisa melewati situasi ini gitu loh. Jangan jatuh. Jangan sampai kamu terkalahkan oleh keadaan dan situasi. Ya, kamu buktikan. Di sini ada gambaran-gambaran yang jelas bahwa kamu di sini harus berjuang, membuktikan, dan tidak lagi perlu banyak komentar gitu kan. Karena keberhasilan itu harus dibuktikan dan juga harus diraih, bukan kamu sekedar wacana-wacana saja. Ide yang ada di kepala harus segera direalisasikan. Karena teman-teman, ketika kita punya ide, punya gagasan di kepala, punya keinginan dalam diri kita, tapi tidak segera direalisasikan, maka itu energinya ngumpul loh, ya, jangan salah. Ketika energi ngumpul, itu jadi berat gitu kan, kadang di badan jadi sakit-sakit, kita stres, kita nggak enak banget gitu kan. Nah, itu semuanya karena energi yang ngumpul, dan itu energi yang negatif. Kalaupun energi positif, ya kalau semakin besar juga berat ya, gitu. Tetapi yang jelas di sini saya melihat bahwa kamu harus segera lakukan pembuktian. Kamu pejuang sejati ya, dan keberhasilan di sini sudah meraih. Di sini saya melihat ada Eight of Pentacles gitu ya. Jadi nanti kalau
Misalnya sekarang ini kamu dalam kesulitan masalah finansial, kamu sulit masalah rezeki dan sebagainya, insya Allah nanti ketika kamu sudah bisa lepas dari situasi ini, ya, kamu bisa healing, kamu bisa melakukan pembersihan energi, aura, insya Allah nanti untuk masalah finansial kamu akan semakin bagus. Itu saya melihatnya di situ. Nah, terakhir The Chariot. Di sini kamu harus memiliki jiwa yang tegas, ya, menjalankan target yang kamu ingin capai. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi benturan, itu nggak masalah, gitu kan? Karena di situ ada semacam dua kepentingan, ya. Kalau dibicara tentang pasangan kamu, ya pasangan kamu kepentingannya adalah lebih memenuhi ego dia, ya, arogansi dia, gitu kan? Nah, dan sebagainya seperti itu. Tetapi di sini saya melihat bahwa kamu harus tetap tegas, bijaksana, dan memiliki pandangan ke depan, ya. Itu pesan dari Chariot, The Chariot. Nah, di situ kamu harus punya kebijaksanaan, ketegasan, pandangan ke depan. Sekali lagi, untuk membangun kemerdekaan yang memang selama ini saya melihatnya hilang dalam diri kamu karena ada kuasa-kuasa yang menguasai diri kamu, atau ada ego-ego, kesombongan, arogan yang menguasai kamu dari pihak lain. Sekali lagi, itu bisa pasangan, itu bisa keluarga, bisa teman, dan sebagainya. Tetapi energi yang saya tangkap di sini adalah lebih kepada pasangan. Oke? Teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat menjalani kehidupan. Ingat ya, hidup hanya sekali, jangan kamu sia-siakan. Kamu harus tetap bangkit, harus bahagia, harus berhasil, harus merdeka. Jangan lupa teman-teman, keajaiban itu ada. Tetapi jangan lupa bahwa yang menciptakan keajaiban adalah kita, maka Tuhan akan meng-ACC apa yang kita ciptakan. Dan tentu keajaiban itu bersumber kepada Tuhan. Oke? Teman-teman, saya rasa itu dulu. Silahkan buat yang kepengen private reading, silahkan untuk chat ke WA aku, dan ada di sini, serta di kolom komentar, dan satu lagi ada di kolom deskripsi. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih. Salam keajaiban. Saya Damar Aji, sampai jumpa.